Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita menghadap Tuhan kembali pada pagi hari ini. Kita mau diisi dengan firman untuk menghadapi seminggu ke depan. Puji Tuhan. Ayat berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan barang siapa menang, ia akan kududukan di tahtaku. Mari kita buka hati. Kita mau tenggelam dalam bait-Nya. Kita mau beristirahat dalam kasih-Nya. Untuk itulah Tuhan menciptakan petang terlebih dahulu. Barulah Tuhan menciptakan pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. Dan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Tuhan menciptakan petang terlebih dahulu dengan maksud agar kita beristirahat terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pekerjaan sepanjang hari. Tuhan mau kita beristirahat dalam hadirat-Nya terlebih dahulu, merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan setiap hari. Untuk itulah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun dengan maksud untuk merendahkan hati mereka. Itulah sebabnya Tuhan menaburkan roti mana di pagi hari bersama dengan embun-embun agar bangsa Israel berlutut terlebih dahulu, barulah mengumpulkan makanan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Beliau dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya saat itu. Satu pesan yang menjadi kekuatan buat saya dan menjadi pelajaran buat saya. Ketika engkau menghadap Tuhan, apakah posisimu saat itu? Sebagai imam? Ataukah sebagai nabi? Imam mewakili jemaat untuk berseru kepada Tuhan, dan nabi mewakili Tuhan untuk berkata-kata kepada jemaat. Inilah gambaran yang seringkali rusak ketika kita menghadap Tuhan.
Sebab nabi mewakili Tuhan, imam mewakili jemaat. Apa posisimu saat ini menghadap Tuhan? Apa posisimu pada pagi hari ini? Apakah nabi? Atau imam? Mari kita merenung. Mari kita mencari tahu pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dan setiap rencana yang terkandung dalam panggilan-Mu. Selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi para malaikat surgawi. Selamat pagi masa depan. Selamat pagi hari yang baru. Kami mau membuka hati kami di depan-Mu ya Tuhan, untuk mengenal Engkau dengan lebih benar, agar kami menyadari posisi kami di depan-Mu. Engkau yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Sekalipun dunia meninggalkan kami, sekalipun orang-orang meninggalkan kami, sekalipun sahabat-sahabat kami meninggalkan kami, tapi Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Cinta yang selalu menopang kami, membuat kami kuat, membuat kami berdiri dan berjalan. Bahkan juga sebelum kami mengetahui apa itu cinta, Engkaulah yang telah membawa kami pada pagi hari ini ke sini untuk beristirahat dan memberi ruang bagi kami untuk bernafas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita ditinggalkan oleh seorang sahabat. Beliau biasa ikut doa pagi seperti ini bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan berkehendak lain. Sekarang beliau udah gak bisa lagi ikut bersama-sama dengan kita. Kita masih ada kesempatan pada pagi hari ini berkumpul bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama. Mari kita rayakan. Mari kita nikmati perjumpaan ini. Saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan. Tuhan memberikan kita ruang untuk bernafas. Bernafaslah. Nikmati kebersamaan bersama keluarga, bersama sahabat, bersama saudara. Karena kita gak tahu Bapak Ibu, kapan waktunya tiba. Dan biarkan dirimu untuk tenggelam
biarkan dirimu untuk tenggelam dalam hadirat-Nya. Memohonkan agar kita terus bersandar dalam pelukan yang penuh kasih dari seorang Bapa yang mulia. Sebab Tuhan tahu setiap problemmu, setiap masalahmu. Tuhan tahu engkau gak sanggup. Tapi Tuhan mau katakan, ialah jalan keluarnya. Namun Tuhan tidak mengangkat beban-bebanmu, tapi Ia berjalan bersama kita agar kita kuat. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kemerdekaan. Tapi yang Tuhan mau agar kita percaya. Tuhan mau Bapak Ibu percaya bahwa pagi hari ini Ia memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang baru. Pagi hari ini Ia memberikan roti mana yang baru dan anggur yang baru. Sebab pada pagi hari ini Tuhan ingin banyak menghabiskan waktu 1 jam ke depan bersama gerejanya. Tuhan mau kita percaya. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan hamba berdoa buat gerejamu yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang buat mendengarkan rekaman doa pagi pada hari ini. Engkau tahu segala jerih lelahnya. Engkau tahu setiap problem yang ada dalam hidupnya. Engkau tahu Tuhan setiap kegelisahan hatinya. Namun Engkau berkata kepada kami, asal kami percaya, maka Engkau hadir. Tuhan, Engkau yang tahu setiap problem kami. Engkau yang tahu setiap keadaan kami.
Engkau yang tahu masa depan kami dan perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat, jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatanmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, hubunganmu dengan keluarga dipulihkan, luka hatimu dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mendengarkan doa kami dan yang selalu menjawab doa-doa kami. Pada pagi hari ini, terimalah kesembuhan dan terimalah pemulihan dari Bapa kita. Jadilah pulih, jadilah sembuh. Yang sesak diberi kelegaan. Tapi Tuhan mau engkau percaya. Dan saya yakin ini surat Tuhan. Apa yang saya perkatakan, ini surat Tuhan. Tuhan yang berkata-kata. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Dari kita memasuki awal Januari hingga saat ini. Bukankah Tuhan selalu melepaskan kita dari kesesakan? Bukankah Tuhan selalu menopang kita dalam kelemahan? Dan Tuhan yang sama membawa kita kepada kelepasan demi kelepasan, kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ketika Tuhan hadir di bumi ini, apakah ia dapati iman di bumi ini? Tuhan sangat mengasihimu. Ia sangat mengasihimu. Izinkan sekali lagi Roh Kudus yang memulihkan hatimu, izinkan sekali lagi buka hatimu dan terimalah pemulihan.
Izinkan Roh Kudus yang menyusun setiap pecahan jiwamu. Izinkan Roh Kudus yang mengisi kekosongan hidupmu. Pada pagi hari ini saya melihat sebuah ruang hampa. Sebuah ruangan yang kosong, yang hampa, yang dingin. Izinkan Tuhan hadir dengan terang yang hangat. Izinkan Tuhan hadir dan memelukmu. Berhentilah mengeluh. Berhentilah mengutuk kegelapan. Sebab Tuhan mau kita menjadi pelita dari dalam kegelapan. Saya yakin ini suara Tuhan. Saya yakin Tuhan yang berkata-kata. Untuk itulah Tuhan hadir dan lahir di Bethlehem. Sebab Bethlehem itu artinya rumah roti. Roti lambang kehidupan. Makna Bethlehem adalah kasih. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Buka hatimu dan terimalah pewahyuan yang baru. Terimalah pewahyuan yang baru pada pagi hari ini. Terbuka mata hatimu. Terbuka mata hatimu. Terbuka mata hatimu. Terimalah pewahyuan yang baru. Yang dapat dengan mudah menangkap pesan hati Tuhan. Biarlah rohmu bersentuhan dengan roh firman, agar roh firman membawa terang dan hikmat, sehingga hikmat itu tinggal dalam kecerdasan. Saya melihat ada selumbar kain berwarna merah. Kain berwarna merah artinya adalah pengampunan atau penebusan. Berbahagialah bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini yang sudah menerima pengampunan
dari saudaranya, dari kerabatnya. Berbahagialah kita yang sudah diampuni dari segala pelanggaran kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya melihat kain berwarna putih, kain halus, kain lenan. Kain lenan putih adalah pekerjaan orang-orang kudus. Berbahagialah. Ini adalah sebuah konfirmasi bagimu. Bagi siapapun di antara Bapak Ibu. Ini adalah sebuah konfirmasi. Berjalanlah. Berpeganglah di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan yang berjalan di depanmu. Janganlah engkau takut menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Janganlah engkau takut berjalan bersama Tuhan. Saya juga melihat sebuah luka. Luka dalam bahasa Alkitab disebut lecur, lebam. Ini adalah luka antar sesama saudara. Siapapun di antara kita yang memiliki luka itu, angkat tanganmu di depan Tuhan. Saya gak akan sebutkan siapa namanya, namun angkat tanganmu di depan Tuhan. Siapapun orangnya, ikuti saya berdoa. Tuhan, aku melepaskan pengampunan untuk saudaraku yang sudah menyakiti hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara bagaimanapun. Pada pagi hari ini, aku melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terikat di bumi ini, terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di bumi ini, terlepas juga di surga. Bagi saudara yang hadir pada pagi hari ini, mengalami sakit di bagian tulang punggung, saya mau katakan bahwa
Jangan ambil beban yang bukan bebanmu. Jangan tanggung beban apa yang bukan menjadi bebanmu. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Kembalikan kepada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit punggung nyala, keluar dari tubuh gereja Tuhan ini. Sakit pada bagian tulang punggung, pundak-pundak, beban yang terlalu berat dibawa, beban kehidupan, beban keluarga, beban pelayanan, apapun bebannya, kembalikan kepada Roh Kudus. Dan bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang merasa beban itu terlalu berat, ikuti saya berdoa. Dengan ini ya Tuhan, aku kembalikan beban-beban ini ke dalam tangan-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku kenakan kuk yang daripadamu untuk kubawa, untuk kupikul bersama-sama dengan Kristus. Bagi Bapak Ibu yang mulai lemah iman, yang mulai ragu, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Ketahuilah bahwa hidupmu sudah ditentukan dari awal, dari mulanya. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara semua, bagi gereja Tuhan yang hadir maupun yang mendengarkan rekaman ini, bagi kalian semua yang mau dipulihkan, ikuti saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan, 2000 tahun yang lampau, Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu ya Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya dari pihak orang tua saya, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, dan anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, dan menyalahartikan, dan menuduh aku. Sekarang Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa
Aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata kepadaku, ya Tuhan, bahwa aku berharga di mata-Mu. Aku mulia dan Engkau Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, dan kemiskinan. Tapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya, membuktikan cinta-Mu besar bagi kami. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku, kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk penderitaan, kutuk kawin cerai, kutuk penyembah berhala, kutuk anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang-orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan yang dipegang anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan Yesus, Engkaulah pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan pada pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman segala pengakuan-pengakuan ini di depan-Mu, di depan Allah Bapa, di depan Tuhan Yesus, di depan Roh Kudus, di depan para tentara neraka, bahwa aku sudah ditebus. Aku milik Tuhan Yesus, dan Kristus menjadi hidupku, dan aku hidup dalam Kristus. Aku terima pengakuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan. Engkau mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut gereja-Mu ini Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, dengan mulut orang diselamatkan, dengan hati orang dibenarkan. Apa yang kami perkatakan didengar oleh Bapa, dan Bapa sudah menjawabnya. Injil juga diberitakan bukan hanya kepada yang hidup, maupun juga kepada yang mati. Bahkan orang-orang mati akan bangkit ketika mendengar suara Anak Allah. Injil perdamaian bukan hanya diberitakan kepada Bapak Ibu yang masih hidup, tetapi juga kepada roh-roh yang ada di sekitarmu. Barang siapa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja akan diselamatkan.
Barang siapa menolak, ia akan dihukum. Sebab ia adalah hakim dan firman-Nya adalah hukum. Terima kasih Tuhan untuk pelepasan pada pagi hari ini, untuk pembaharuan pikiran dan roh pada pagi hari ini. Kami menerimanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita. Tuhan, Kau dengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Maka terjadilah di alam roh dan termanifestasi di alam materi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya mengalir memenuhi hidupmu pada pagi hari ini dan menjadi bekal untuk seminggu ke depan. Biarlah pemeliharaanmu Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami olesi minyak yang baru dan darah Tuhan Yesus Kristus pada kedua ambang telinga kami, kedua ambang pintu pikiran kami, kedua mata kami, kedua ibu jari tangan kami, kedua ibu jari kaki kami, bibir, lidah, mulut, dan memateraikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi gereja Tuhan yang percaya dan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan,